حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 31. Dikatakan di sini Al-Wahdatus Tsaniyah, juz yang kedua, ataukah kita panggil fasal ya, fasal kedua. Di sini mengandungi dua pembahasan. Pertama, adabul wudu, adab-adab dalam berwudu, dan yang kedua adabun naum, adab dalam tidur. Sekarang kita masuk ke muka surat 32. Ad-darsul awal, adabul wudu, adab berwudu. Al-Islamu dinu taharah. Islam adalah agama kesucian. Baik. Sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, maka di antara wahyu yang pertama kali turun adalah apa? Wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka bersihkanlah dia. Baik pakaian yang sifatnya hissi, yaitu baju-baju yang biasa kita kenakan ini, kain pelikat dan sebagainya. Nah, dijaga kesuciannya. Demikian pula pakaian yang sifatnya maknawi. Allah sudah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Maka yang sifatnya maknawi juga dijaga kesuciannya, yaitu menyucikan batin kita dari kesyirikan dan kekufuran, juga kemunafikan dan kebid'ahan, dan juga dari kefasikan dan kemaksiatan, dari berbagai akhlak-akhlak yang rendah. Faqad syara Allahu lanal wudu. Allah telah mensyariatkan untuk kita wudu di dalam surat An-Nisa dan di dalam surat Al-Maidah itu. Baik. Cuma ini apa ya? Berarti dia masdar atau fi'il mudhari ini kira-kira? Litatahhurin minal dzunub, demi bersuci dari dosa-dosa. Seandainya dikembalikan ke ayat liyutahhirakum minadz-dzunub. Tapi masalahnya di sini memakai tak, bukan pakai ya. Jadi entah dohirnya yang beliau inginkan masdar ya, litatahhurin, demi bersuci, bihi, dengan wudhu tadi, minadz-dzunub, dari dosa-dosa. Karena kita tahu dengan berwudu bukan hanya kita suci dari hadas, tapi juga dosa-dosa kita itu terhapus. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud, juga hadis dari Utsman bin Affan, dan dari sejumlah sahabat yang lain. Wa minal awsakhil hissiyah, dan dari kotoran-kotoran yang sifatnya fisikal. Fahuwa, maka yang namanya wudu itu tathhirun lil muslim, sebagai penyuci untuk muslim, wa nikmatun azimah, dan sebagai nikmat yang agung, karena keutamaan wudhu banyak sekali, diantaranya yang disebutkan tadi, dan sebagai alamat keimanan. La yuhafidhu alal wudhu illa mu'min, tidak ada yang memelihara wudhu kecuali mukmin. Dan juga inna ummati yu'tauna yaumal qiyamati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan cemerlang wajah dan anggota badannya karena jejak-jejak wudu. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berarti wudu memang nikmat yang besar sekali. Qala Allah Ta'ala ba'da an dzakaral wudu. Allah Ta'ala setelah menyebutkan masalah wudu, dia mengatakan ada wudu, ada tayamum, dan ada mandi yang disebutkan dalam surat Al-Maidah itu. Walaki yuridu liyutahhirakum, yaitu Allah tidak ingin untuk menimpakan kesulitan bagi kalian dalam agama ini, tapi dia ingin menyucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu alaikum,
dan Allah ingin untuk melengkapkan kenikmatannya kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kalau nikmat duniawi saja kita wajib bersyukur, maka apalagi ini sifat nikmat yang sifatnya dini ukhrawi, diniyah ukhrawiyah, keagamaan dan akhirat, yang mana itu adalah kenikmatan yang lebih agung, lebih lengkap, lebih sempurna, lebih kekal dan seterusnya, lebih layak lagi untuk disyukuri. Wa ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, fa innahum la yatatahharun, maka sesungguhnya mereka itu tidak bersuci. Baik. Orang kafir dengan segala jenisnya, Allah Ta'ala juga telah mengatakan ulaika ladzina lam yuridillahu ayyutahhirahum. Mereka itulah orang-orang yang tidak Allah inginkan untuk menyucikan mereka. Dan juga Allah mengatakan innamal musyrikuna najas, hanyalah kaum musyrikin itu najis, najis maknawi. Baik. Dan secara biasanya juga cara bersucinya juga sembarangan, terutama orang-orang Nasara itu. Fanahmadullaha an ja'alana muslimin mutatahhirin, maka kita memuji Allah karena Dia menjadikan kita sebagai kaum muslimin yang bersuci. Wa min adabil wudu, termasuk dari adab-adab wudu, allati yambaghi mura'atuha, boleh yambaghi boleh tambaghi tak masalah, yang semestinya diperhatikan. Yang pertama, antusammiyallaha indal bad'i bil wudu, engkau menyebutkan nama Allah tatkala memulai wudu. Ya, ini mustahab. Di antara hikmah menyebut nama Allah apa ya? Bertanya atau menjawab? Di antara hikmahnya membaca bismillah untuk apa? Agar apa? Untuk apa kita menyebut bismillah? Sesuai dengan makna ba. Untuk apa kita mengucapkan bismillah? Iya, mohon pertolongan, baknya ba isti'anah. Ada lagi tak selain mohon pertolongan? Di antara hikmah mengucapkan bismillah untuk apa? Siapa yang ingat? Ya? Yang keras? Apa tadi? Bertambahnya berkah, betul. Untuk tabarruk, selain isti'anah juga apa? At-tabarruk. Sebagaimana telah kita lewati dari penjelasan Imam Syaukani, didahulukannya nama Allah sebelum disebutkannya fi'il, maka ini untuk tabarruk, mencari keberkahan. Tak ada yang lebih berkah daripada nama Allah Ta'ala. Itu diantara hikmahnya, ya. Mura'at, memperhatikan. Ri'ayah. Oh iya. Baik. Kemudian an Anas radhiyallahu anhu qala talaba ba'du an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari wadu'an, alat untuk berwudu, maksudnya air ya, wazan fa'ul, menunjukkan alat tohur, yaitu alat bersuci. Sahur, alat untuk bersahur. Faqal, apalagi yang masuk dalam pembahasan ini, ghusul, yaitu alat untuk mandi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, hal ma'a ahadin minkum ma', apakah ada air? Maksudnya apakah ada salah seorang dari kalian yang punya air? Fa wada'a yadahu fil ma', kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke dalam air itu, yaitu untuk mendatangkan berkah dari Allah agar air jadi banyak. Summa qala, kemudian mengatakan tawaddu bismillah, berwuduklah kalian dengan nama Allah. Rawahu Ibnu Hibban. Semua ulama yang ana tahu, ulama ilal mengatakan semua hadisnya berpenyakit. Makanya Imam Bukhari sengaja berpaling dari hadis-hadis yang terang-terangan memerintahkan atau menyebut nama Allah sebelum berwuduk, karena semuanya berpenyakit. Nah, Imam Bukhari berpindah kepada qiyas. Cuma syaratnya untuk yang hadis ini ana tidak tahu bagaimana situasinya. Tapi banyak yang berfatwa memang semua hadis tentang ucapan bismillah sebelum berwudu semuanya dhaif. Wallahu a'lam. Adapun Syekh Albani beliau mensahihkan memang.
Hadis-hadis yang terkait dengan itu. Nah, Imam Bukhari berdalilkan dengan apa? Hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas tentang apa itu? Lau anna ahadakum idza ata ahlahu faqala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Kemudian faruziqa bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan. Thayyib. Menunjukkan apa? Kalau mendatangi istrinya mengucapkan bismillah, apalagi yang terkait dengan haknya Allah, ibadah yang murni betul-betul ibadah, lebih layak lagi untuk menyebut nama Allah. Dan jumhur mengatakan mustahab mengucapkan nama Allah itu. At-taqwim penilaiannya yang pertama, ya Allah. Halil kufaru yatatahharun, apakah orang-orang kafir bersuci kama yatatahharul muslimun, sebagaimana kaum muslimin bersuci? Gimana jawabannya? Mereka tidak bersuci. Terutama orang-orang Nasara, malah mereka banyak menggunakan najis-najis sebelum masuk ke gereja, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighasatul Lahfan. Kalau orang Yahudi kan mereka rajin bersuci, berarti mereka bersuci seperti bersucinya muslimin atau tidak? Bagaimana kalau Yahudi cara bersucinya? Di antaranya, ingat tak? Mungkin yang pernah diingat apa? Kalau Yahudi cara bersucinya macam mana? Atau Halid ingat? Kalau Yahudi macam mana cara bersucinya itu? Nah, kalau najis kena pakaian maka qaraduh, mereka mengguntingnya. Kalau kena kulit ya digores-gores pakai pisau, diusahakan dihilangkan walaupun sampai berdarah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Musa al-Ash'ari. Hadisnya sahih memang. Nah, Yahudi keras sekali. Muslimin diberi keringanan dan dijamin kesuciannya dengan cara yang Allah Ta'ala syariatkan, walaupun tidak sekeras itu caranya. Yang kedua, hal tusammillaha indal wudu, apakah Anda menyebut nama Allah ketika berwudu? Iya, menyebut nama Allah. Adapun kalau dipilih air, sebagian ulama mengatakan kita dalam hati saja mengucapkan bismillahnya, misalkan berwudu dipilih air, karena Nabi SAW memakruhkan untuk berwudu, untuk apa? Menyebut nama Allah dipilih air, sebagaimana dalam hadis Muhajir bin Kungfut, ini akrahu an adkurallaha illa ala tuhur. Sesungguhnya aku tidak suka untuk menyebut nama Allah kecuali di atas kesucian. Tatkala beliau tayamum, tatkala beliau sedang buang hajat itu, kemudian disalami oleh si sahabat, Nabi tidak menjawab. Nah, setelah beliau tayamum, kemudian mengejar sahabat itu, baru menjawab salam tadi. Menunjukkan dimakruhkan untuk menyebut nama Allah di dalam bilik air atau yang semacam itu, tempat buang hajat, tempat-tempat yang madhonnatun najasah, kemungkinan besar disangka ada najis di situ. Tapi Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi ahyanihi kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah di seluruh keadaannya. Berarti kata Al-Hafidh, kalau dipilih air mungkin apa? Berzikir tapi di dalam hati. Thayyib. Kemudian masuk ke muka surat 33, ada susani min adabil wudu, di antara adab wudu anta talaffadha bisyahadataini ba'dal wudu, mengucapkan dua kalimat syahadat setelah berwudu. An Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Beliau Amir Misr, gubernur Mesir. Setelah Mesir ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Amr ibnul As, diperintahkan oleh Umar ibnul Khattab untuk menaklukkan Mesir, membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi. Nah, kemudian yang menjadi gubernur Mesir adalah Uqbah bin Amir. Selama kurang lebih 20 tahun. Ya, beliau menceritakan hadis, qal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mungkin untuk di satu riwayat langsung, dalam riwayat yang lain Uqbah bin Amir meriwayatkannya adalah dari Umar, karena memang apa, sebenarnya beliau mendengarnya dari Umar.
Ma minkum min ahadin yatawadda. Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu fayubligh, yaitu betul-betul menyampaikan wudu ke seluruh anggotanya. Au yusbigh, yaitu menyempurnakannya. Al wudu, menyempurnakan wudu. Summa yaqul, kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Ini lafaz yang di sini. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tak ada tambahan apa-apa. Kemudian dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Baik. Illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah. Kecuali akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya. Dia masuk dari pintu manapun yang dia inginkan. Baik. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, tambahan ini diriwayatkan oleh Tirmidzi tetapi hadisnya muttarib, tambahan ini goncang. Adapun yang di hadapan kita rawahu Muslim. At-taqwim, penilaiannya, idza tahharta a'dha'aka bil wudu, jika Anda menyucikan anggota-anggota badan Anda dengan wudu, fahal tutahhiru qalbaka bi kalimatit tauhid, apakah Anda menyucikan jiwa jantung Anda dengan kalimat tauhid? Jawabannya jawabannya na'am. Ini diantara hikmah. Apa keterkaitan zikir setelah wudu adalah berisi tauhid? Karena apa? Untuk apa? Melengkapi secara fisikal kita berwudu, mensucikan fisik kita, secara batinnya kita menyucikan batin kita dari kesyirikan-kesyirikan. Dan ini bagus, Masya Allah, keterkaitan yang disebutkan oleh para ulama itu. Yang kedua, madza taqulu idzan tahaita minal wudu, apa yang Anda ucapkan jika selesai dari wudu? Habis wudu mengucapkan apa? Alhamdulillah sudah kenyang. Betul loh. Setelah wudu bicara apa? Setelah wudu bicara apa? Setelah wudu tak ingat zikirnya. Alhamdulillah. Iya ya. Ayo, ini ada di sini. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Kemudian yang ketiga, ma huwa jazaa'u man ata bi syahadataini ba'dal wudu. Apa balasan atau pahala untuk orang yang mendatangkan 2 kalimat syahadat setelah wudu? Iya, dibukakan untuknya 8 pintu surga dan dia boleh masuk ke dalamnya sesuka hatinya. Maksudnya tentunya di hari kiamat ya. Yubligh, yaitu menyampaikan, yublighul wudu, menyampaikan wudu ke seluruh anggota badan sebagaimana mestinya, ke seluruh anggota badan yang memang harus kena wudu ya. Wa yab ilahuna wallahu a'lam.